Ini kawan. Kecelakaan tunggal dialami rombongan asal Jember yang hendak menghadiri hajatan pernikahan. Minibus yang ditumpangi 10 orang ini terguling di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur akibat pengemudi mengantuk. Kecelakaan tunggal tersebut terjadi di ruas Jalan Pemuda Kava, Junok, Bangkalan. Mobil melaju dengan kencang dari arah Bangkalan menuju Pamekasan. Namun saat melintas di Jalan Pemuda KH, Bangkalan, sopir kelelahan dan diduga mengantuk atau alami microslip setelah perjalanan jauh. Minibus oleng hingga menabrak bahu jalan dan terguling. Korban 1 orang penumpang luka-luka dan langsung dibawa ke rumah sakit. Tim Polres Bangkalan langsung olah tempat kejadian perkara, kemudian mengevakuasi mobil minibus yang terguling agar tidak menghambat arus lalu lintas. Tiba-tiba hilang kendali, diduga pengemudi tertidur saat atau microslip, sehingga kendaraan tersebut menabrak median jalan, kemudian kendaraan terguling. Sebagian minibus rusak akibat terguling. Diimbau pengendara hati-hati saat berkendara agar kecelakaan serupa dapat dihindari. Musuh utama pengendara adalah rasa kantuk yang menyerang. Beberapa barang seperti buku dan dokumen disita polisi. Selain itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya juga menyampaikan masih melakukan serangkaian pendalaman kepada barang yang disita. Memang ada beberapa barang, buku, dokumen yang disita, diambil, dibawa oleh Puslap 4. Nanti itu akan dirinci dengan persesuaian kejadian peristiwa ini. Apabila itu mendukung dalam suatu peristiwa ledakan di SMA 72, ini akan masuk dalam kriteria barang bukti. Tetapi apabila itu tidak menjadi asupan di dalam proses olah barang bukti, itu mungkin kita abaikan. Jadi secara detail barang apa saja ini nanti Mas Yuldan akan dijelaskan nanti pada saat konferensi. Pemirsa, kondisi 13 korban ledakan SMA Negeri 72 Jakarta di Rumah Sakit Islam Jakarta berangsur membaik. Seluruh korban yang menjalani perawatan masih mengalami gangguan pada pendengaran. Pemirsa, dari 13 korban yang dirawat, 2 diantaranya masih menjalani perawatan di ruang ICU dan juga HCU akibat luka yang cukup parah. Kondisi seluruh korban semakin membaik dibandingkan saat awal kedatangan. Sementara untuk seluruh korban yang mengalami gangguan pada pendengaran akan terus diawasi untuk proses pemulihan. Pasca ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, Gubernur Jakarta Pramono Anung mendukung rencana pemerintah pusat soal pembatasan game online. Sebelumnya dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, pemerintah membuka peluang membatasi game online. Gubernur Jakarta Pramono Anung mendukung rencana pemerintah pusat soal pembatasan game online pasca ledakan yang terjadi di SMA N72 Jakarta. Hal ini bertujuan agar peristiwa ledakan yang membuat sejumlah korban mengalami luka-luka tidak terulang kembali. Tentunya pemerintah DKI Jakarta akan memberikan dukungan sepenuhnya apa yang menjadi kebijakan pemerintah untuk mengatasi agar persoalan yang terjadi di SMA 72 tidak terulang kembali. Karena kebetulan pada waktu setelah kejadian saya secara langsung melihat ke lapangan dan juga berdialog dengan para korban beberapa yang ada di rumah sakit pada waktu itu. Intinya adalah memang ini tidak boleh terulang kembali, sehingga apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, pemerintah Jakarta akan memberikan support dukungan sepenuhnya. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah mempertimbangkan membatasi game online usai peristiwa ledakan di SMA N72 Jakarta.
Prasetyo mengungkap instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk membatasi game online. Pembatasan berlaku bagi game online yang di dalamnya mengandung unsur kekerasan. Sesuatu yang dirasa mencurigakan, termasuk beliau tadi menyampaikan bahwa kita masih juga harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game-game online, karena tidak menutup kemungkinan game-game online ini ada beberapa yang di situ ada hal-hal yang kurang baik yang mungkin itu bisa mempengaruhi generasi kita ke depan. Misalnya contoh PUBG gitu, misalnya contoh itu kan di situ juga mungkin kita berpikirnya mungkin ada pembatasan-pembatasan ya, karena di situ kan jenis-jenis senjata juga mudah sekali untuk dipelajari. Lebih berbahaya lagi ini kan secara psikologis terbiasa yang melakukan yang namanya kekerasan itu sebagai sesuatu yang mungkin menjadi biasa aja gitu. Prasetyo mengatakan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama Kapolri dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, disimpulkan game online menjadi salah satu penyebab yang mempengaruhi terduga pelaku peledakan di SMA N 72 Jakarta. Dari Jakarta, Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto sebagai pahlawan nasional. Putri almarhum Soeharto, Siti Hardianti Rukmana, menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas penetapan ayahnya sebagai pahlawan nasional. Ahli waris almarhum Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto sebagai pahlawan nasional. Ketiga anak almarhum Soeharto, yakni Siti Hardianti Rukmana atau Tutut Soeharto, Bambang Triatmojo, dan Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto, saling berpelukan hangat dalam prosesi upacara penganugerahan gelar pahlawan nasional di Istana Negara Senin pagi. Siti Hardianti Rukmana atau yang akrab disapa Tutut Soeharto menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo Subianto atas penetapan sang ayah Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia, sebagai pahlawan nasional. Terima kasih banyak atas keputusan beliau telah memilih menentukan Bapak sebagai pahlawan nasional gitu ya. Dan beliau, karena beliau mungkin tentara juga ya, jadi tahu apa yang telah dilakukan Bapak dari sejak dahulu kala. Tapi beliau juga menentukan itu melihat aspirasi dari masyarakat juga. Soeharto diangkat menjadi pahlawan nasional dalam upacara penganugerahan gelar pahlawan nasional tahun 2025 di Istana Negara Jakarta. Penganugerahan dilakukan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 116 TK tahun 2025 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, Presiden memberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden keempat Abdurrahman Wahid. Pemberian gelar pahlawan nasional pada Gus Dur bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November. Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid resmi mendapatkan gelar pahlawan nasional dari Presiden Prabowo Subianto. Pemberian gelar pahlawan ini bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional. Prosesi yang digelar di Istana Kepresidenan ini dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan dihadiri oleh istri almarhum Gus Dur, Sinta Nuria Wahid. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 116 TK tahun 2025. Nomor urut 1, almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. Gus Dur ditetapkan sebagai pahlawan nasional bersama dengan 9 tokoh lain. Beberapa di antaranya adalah Presiden kedua Soeharto, mantan Menteri Luar Negeri Mokhtar Kusuma Atmaja, dan aktivis buruh era Orde Baru Marsina.
Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penyematan gelar pahlawan nasional kepada aktivis buruh Marsinah diwarnai tangis haru keluarga. Keluarga mengucapkan terima kasih kepada almarhum Marsinah karena meski langkah Marsinah terhenti, namun nafas perjuangannya masih terus berjalan untuk para buruh di Indonesia. Ada ibu tanpa ada bapak, Marsinah, saya tidak menyangka jenengan Marsinah jadi orang besar, bahkan membanggakan seluruh Indonesia, khususnya Nganjuk, terangkat Nganjuk punya pahlawan nasional sekarang ini. Dan Marsinah sebagai pahlawan buruh juga pahlawan mungkin yang termuda. Ahli waris almarhumah Marsinah, tokoh dari Provinsi Jawa Timur, pahlawan bidang perjuangan sosial dan kemanusiaan. Gelar pahlawan nasional yang disematkan kepada aktivis buruh Marsinah diwarnai tangis haru keluarga. Pemberian gelar pahlawan nasional ini diberikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Keluarga Marsinah juga berterima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan penghargaan untuk Marsinah dan berharap pada pemerintah Presiden Prabowo untuk selalu memperjuangkan kaum buruh. Untuk mengenang perjuangan Marsinah, nantinya akan dibangun museum di tempat tinggalnya di Nganjuk, Jawa Timur. Harapan kami kepada teman-teman Marsinah yang selama ini telah berjuang, juga untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan adanya UMR, semoga itu bisa mencukupi kehidupan lebih layak. Tidak zaman dulu seperti dulu makan aja sering satu hari hanya 2 kali. Insya Allah pemerintah bisa mensejahterakan kaum buruh yang ada di Indonesia, juga memikirkan nasibnya. Jangan ada PHK. Ibu Marsinah yang merupakan pejuang anggota SPSI yang harus terbunuh karena berjuang untuk kesejahteraan buruh di PT Catur Putra Surya, dan ini menjadi sebuah hal yang monumental buat kami para pimpinan buruh, contoh keberanian yang luar biasa dari seorang Ibu Marsinah, dan itu menjadi sebuah dorongan kuat untuk kita terus berjuang. Bagi keluarga, penghargaan ini adalah momentum bersejarah yang membuat Marsinah tidak hanya memiliki keluarga, namun juga memiliki bangsa Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh bangsa dalam acara kenegaraan di Istana Negara Jakarta. Berikut 10 tokoh yang diberi gelar pahlawan nasional. 1. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, pahlawan dengan perjuangan politik dan pendidikan Islam. 2. Jenderal Besar TNI HM Soeharto, pahlawan dengan perjuangan bersenjata dan politik. 3. Marsinah, pahlawan dengan perjuangan sosial dan kemanusiaan. 4. Profesor Dr. Mokhtar Kusuma Atmaja, pahlawan dengan perjuangan hukum dan politik. 5. Hajar Rahma El Yunusiah, pahlawan dengan perjuangan pendidikan Islam. 6. Jenderal TNI Purnawirawan Sardo Edi Wibowo, pahlawan dengan perjuangan bersenjata. 7. Sultan Muhammad Salahuddin, pahlawan dengan perjuangan pendidikan dan diplomasi. 8. Syaikona Muhammad Khalil, pahlawan dengan perjuangan pendidikan Islam. 9. Tuan Ronda Haim Saragih, pahlawan dengan perjuangan bersenjata. 10. Zainal Abidin Syah, pahlawan dengan perjuangan politik dan diplomasi.